Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febriani Atalasafi, NIM B1A1193727 dari kelas H, Angkatan 2019, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megariski Makassar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Inaya, SFAM, MSI, APT, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik 2 pada semester 3. Pada video kali ini saya akan membuat tugas final Kimia Organik 2 yang membahas mengenai beberapa materi, diantaranya yaitu steroid, karboksilat, ester, prostaglandin, sintesis ester metil dan metode sintesis ester metil dari minyak kelapa. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai steroid. Perlu kita ketahui bahwa steroid adalah senyawa organik. Lemak steroid tidak dehidrolisis yang dapat dihasilkan melalui reaksi penurunan dari terpena dan sukleina. Steroid mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Perbedaan steroid ditentukan substituen R1, R2, dan R3. Dan perbedaan di dalam satu kelompok tergantung juga panjang substituen R1, gugus fungsi substituen R1, R2, dan R3, dan jumlah dan posisi ikatan rangkap. Penggolongan steroid terdiri dari satu hormon kelamin, yang mana hormon kelamin dihasilkan oleh kelenjar gonad. Hormon kelamin laki-laki yang tergolong steroid diantaranya endosteron, dan hormon kelamin perempuan yang tergolong steroid diantaranya yaitu progesteron. Penggolongan steroid yang kedua yaitu hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Golongan steroid yang ketiga yaitu asam empedo, yang mana adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dari kolesterol melakukan reaksi kimia dan disimpan di dalam empedo. Penggolongan steroid yang keempat yaitu aglikon kordiak. Aglikon kordiak dan bentuk glikosidanya yang lebih dikenal dengan cardenolida. Dan penggolongan yang terakhir yaitu sterol, yang mana adalah subkelompok steroid dan bentuk penting dari molekul bio. Mereka hadir di dalam semua jenis kehidupan, dari tanaman, hewan, hingga ke jamur. Sintesis steroid. Senyawa prekursor dimulai dari senyawa asetil koenzim A yang bergabung sebanyak 2 molekul dengan beberapa jalur reaksi. Selanjutnya membentuk asam mevalonat. Setelah mengalami beberapa tahap reaksi akan membentuk dimetil alil pirofosfat dan isopentenyl pirofosfat. Kedua senyawa ini bergabung dan membentuk monotepen. Monotepen selanjutnya bergabung lagi dengan unit isopren baru membentuk sesquiterpen, lalu membentuk squalen. Selanjutnya teroksidasi menjadi 2,3 yang di dalam suasana asam membentuk lenosterol. Lenosterol kehilangan gugus metil lalu membentuk steroid. Materi yang kedua yaitu karboksilat. Perlu kita ketahui bahwa asam karboksilat atau alkanoat adalah salah satu grup senyawa organik oleh grup karboksil yang berasal dari 2 kata, yaitu karbonil dan hidroksil. Pada umumnya, formula dari asam karboksilat adalah RCOOH yang bersifat asam karena dapat reionisasi di dalam larutan menjadi anion karboksilat, yaitu COOH dan sebuah proton. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi yaitu COOH yang disebut karboksil dan mempunyai rumus umum CnH2nO2. Senyawa asam karboksilat terbagi menjadi 2 golongan, yaitu senyawa alfatik dan aromatik. Pada senyawa alifatik, apabila satu atom H dikeluarkan dan diperoleh gugus alkil yang disingkat R. Sementara itu, gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus arir yang disingkat AR. Oleh karena itu, rumus fungsi asam karboksilat ada 2, yaitu RCOH untuk golongan alifatik dan ARCOH untuk golongan aromatik.
Ada dua tata nama asam karboksilat, yaitu tata nama IUPAC atau penomoran dengan angka dan tata nama umum atau trifal yang penomorannya dengan huruf Yunani. Nama trifal untuk asam karboksilat sederhana pemberian namanya didasarkan pada sumber alam. Contohnya HCO2H asam format yang berasal dari semut. Sedangkan nama IUPAC asam karboksilat didahului kata asam dan nama alkana di mana akhiran A diganti OAT dan atom C pada gugus COH diberi nomor urutan paling pertama. Materi yang ketiga yaitu sintesis asam karboksilat, di mana sintesis asam karboksilat adalah pembuatan asam karboksilat, di mana ada 3 metode reaksi yang biasa digunakan untuk mensintesis asam karboksilat, yaitu 1. Reaksi hidrolisis derivat asam karboksilat, di mana adalah senyawa turunan asam karboksilat yang jika dihidrolisis dengan air akan menghasilkan asam karboksilat. Senyawa-senyawa itu adalah ester, amida, anhidrida, halida, dan nitrit. Yang kedua yaitu reaksi oksidasi. Untuk menghasilkan asam karboksilat yang perlu dioksidasi adalah alkohol primer. Pada prosesnya, pertama alkohol primer akan dioksidasi menjadi aldehida. Aldehida lebih mudah dioksidasi dibanding alkohol, sehingga reaksi oksidasi akan berlanjut menghasilkan asam karboksilat. Nah, dan yang ketiga yaitu reaksi Grignard. Reaksi Grignard adalah suatu reagensia Grignard atau RMGX dengan karbon dioksida baik bentuk gas maupun es, dan merupakan metode yang paling sering dipilih untuk membuat asam karboksilat. Materi yang keempat yaitu ester. Ester merupakan suatu senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atau lebih atom H gugus karboksil dengan satu gugus organik, bisa ditambahkan dengan R, dan merupakan turunan dari asam karboksilat. Sebagian besar enzim makanan dan parfum dibuat dari senyawa ester. Struktur dari ester yaitu RCOOR. Penggolongan senyawa ester yaitu 1. Esterifikasi dengan asam karboksilat atau reaksi Fischer. Pada reaksi ini digunakan katalis berupa asam sifat pekat, dengan diikuti proses pemanasan pada reaksinya menggunakan proses Vebluxy. Penggolongan senyawa ester yang kedua yaitu esterifikasi dengan hasil klorida. Esterifikasi dengan hasil klorida merupakan senyawa turunan asam karboksilat, di mana atom H pada gugus hidroksil atau OH diganti oleh atom klorida. Reaksi antara asid klorida dengan alkohol dilakukan untuk menghasilkan produk ester. Penggolongan yang ketiga yaitu esterifikasi dengan aldehida asam. Reaksi antara aldehida asam dengan alkohol dapat menghasilkan produk ester. Namun, reaksi ini relatif lebih lambat dibanding dengan esterifikasi pada asid klorida dan memerlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi. Penggolongan yang keempat yaitu reaksi transesterifikasi. Transesterifikasi merupakan proses pembuatan suatu ester dari senyawa trigliserida, di mana senyawa ini merupakan molekul bercabang yang berukuran besar dan merupakan penyusun utama dari lemak. Ester diberi nama sesuai dengan nama asalnya. Hanya kata asam diganti nama alkil, pengganti atom H. Penamaan ester juga sama dengan asam karboksilat, yaitu tata nama IUPAC dan tata nama trifal. Materi yang kelima yaitu sintesis ester metil dan metode sintesis ester metil dari minyak kelapa. Sintesis ester metil dari minyak kelapa. Metil laurat merupakan salah satu metil ester yang terdapat di dalam asam lemak rantai medium. Asam lemak rantai medium atau ARTM memiliki 6-12 atom karbon. Asam laurat atau C12 merupakan komponen utama yang terkandung di dalam minyak kelapa,
yaitu sekitar 46,64 sampai 48,80%. Asam lemak rantai medium dalam sistem metabolisme lebih mudah diserap dan menghasilkan energi lebih cepat. Asam lemak rantai medium dapat digunakan untuk sintesis lipid terstruktur dalam bentuk asam lemak bebas atau ester metil asam lemak. Preparasi ester metil asam lemak lebih mudah dilakukan dibanding dengan asam lemak bebas. Ester metil lemak mempunyai sifat yang sangat menguntungkan, yaitu mudah difraksinasi, lebih stabil, dan tidak korosif. Pembuatan metil estil asam lemak dari minyak dapat dilakukan melalui proses esterifikasi atau transesterifikasi dengan katalis asam, misalnya asam sulfat H2SO4, dan katalis basah, misalnya kalium hidroksida atau KOH. Metil ester kaproat dan kaprilat digunakan sebagai indikator untuk melihat metode yang terbaik, karena asam kaproat dan kaprilat dalam minyak kelapa sangat rendah, masing-masing 0,5% dan 8,0%. Metode sintesis senyawa ester metil dari minyak kelapa yang pertama yaitu bahan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan metil ester adalah minyak kelapa kasar. Minyak kelapa netralisasi VCO yang telah diekstrak senyawa fenoliknya. Di antaranya yaitu metanol, asam sulfat, natrium hidroksida, natrium sulfat, dan bahan kimia untuk analisis mutu. Dan yang kedua yaitu alat. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah Erlenmeyer, pendingin balik, magnetic spiral, Header water bags, statif dan klem, rotary evaporator, beker glass, penyaring membran vakum, gas kromatografi, labu pisah, termometer, gelas ukur, oven, buret tipe tetes, corong pisah, pengaduk, dan pH meter. Dan yang ketiga yaitu metode. Dalam metode dilakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pekerjaan penyediaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu minyak kelapa kasar, minyak kelapa yang dimurnikan, dan VCO yang telah diekstrak. Senyawa fenoliknya minyak kelapa kasar dipelori dari proses pengepresan kopra asap hingga menghasilkan minyak kelapa. Yang kedua yaitu tahapan esterifikasi atau pembuatan metil ester, di mana minyak kelapa sebanyak 300 mg dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Kemudian ditambahkan larutan metoksida 150 ml. Reaksi transesterifikasi dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius selama 2 jam sambil diaduk menggunakan magnetic spiral. Hasil reaksi fase minyak dipisahkan menggunakan corong pemisah dicuci dengan H2SO4 10% untuk mendeaktivasi katalis NaOH. Lalu Aquarius hangat ditambahkan ke dalam metil ester agar sisa metanol dan pengontrol lainnya terpisah dari metil. Dan kemudian Na2SO4 anhidrat ditambahkan ke dalam metil ester agar air yang masih tersisa dapat diserap. Na2SO4 dipisahkan. Metil ester yang diperoleh kemudian disaring dan disimpan untuk dianalisis kandungan metil ester dengan menggunakan alat gas kromatografi. Dan yang terakhir yaitu pengamatan, di mana pengujian senyawa asam lemak di metil ester dilakukan secara kualitatif menggunakan alat gas kromatografi yang memperlihatkan bahwa asam lemak dalam metil ester dari bahan baku minyak kelapa dan VCO yang telah diekstrak senyawa fenoliknya menunjukkan grafik yang hampir sama. Materi yang terakhir yaitu prostaglandin, di mana kita ketahui bahwa prostaglandin adalah hormon yang mengatur aktivitas fisiologi yang luas, termasuk sirkulasi darah, pencernaan, dan reproduksi. Secara struktur, prostaglandin merupakan turunan dari asam lemak jenuh, asam protanoik yang tidak tersedia di alam. Prostaglandin merupakan lipida yang mengandung gugus hidroksil atau OH dan memiliki ikatan rangkap. Jenis prostaglandin yang dikenal termasuk ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu prostaglandin AF atau PGA-PGF yang mana dapat dibentuk oleh semua jaringan. Dan yang kedua yaitu protaxilin atau PGL2 yang dibentuk terutama di dinding pembuluh.
Dan kelompok yang ketiga yaitu tromboksan atau TXA2, TXB2, di mana khusus dibentuk dalam trombosit. Nah, itu saja materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, you dawned on me in your bed, I felt it. I tried to be chill, but you're so